pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu berkenaan dengan daya tarik kita ke masa depan. Namanya pengharapan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan, supaya kami benar-benar ditarik ke masa depan dengan pengharapan yang baru, pengharapan yang hidup, supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang lain yang putus asa, yang kecewa, dan tidak sanggup meneruskan perjalanan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, surat 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Sebelum saya lebih jauh, saya ingin mengajak kita mendengarkan lagi satu terjemahan dari ayat yang sama. Demikian kata firman Tuhan dalam bahasa Inggris. Blessed be the God of Father of our Lord Yeshua the Messiah, who according to his great mercy become our Father again to a living hope through the resurrection of Yeshua the Messiah from the dead. Amin. Saudara pemirsa, kenapa saya ini baca yang terjemahan bahasa Inggris tadi? Karena ada dua hal menyangkut hal pengharapan. Yang pertama ialah pengharapan yang hidup, katanya, living hope. Kalau sesuatu hidup, satu pohon hidup, maka dia haruslah berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, dan berbuah lebih lebat. Kalau sudah mau tahu, silakan sudah baca Yesaya pasal 47 ayat 12. Di mana di tepi sungai itu, saudara sekalian, tumbuh pohon yang buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Melukiskan tentang akhir zaman. Dalam kitab Wahyu juga ada disebutkan. Saudara pemirsa,
saya ingin ajak kita mengerti sedikit, yaitu kalau pohon itu bertumbuh lebih tinggi dari yang lain, maka pohon itulah yang diterpa angin lebih daripada pohon yang lain. Kemudian pohon mangga yang mana yang dilempar oleh anak tetangga? Pohon mangga yang berbuah lebat dan apa? Dan buahnya sudah matang. Jadi kehidupan kita yang sudah matang, sudah berbuah lebat, itulah yang menjadi incaran kuasa iblis menyerang kita. Oleh sebab itu, kalau kita mengalami masalah dan persoalan dalam hidup kita, jangan putus asa. Itu menyebabkan kita sekarang sudah punya pengharapan yang hidup, yang seharusnya seperti tadi pohon tadi, ya, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Kita patut menolong orang yang mungkin sudah diambang putus asa karena kecewa, frustrasi menghadapi kenyataan hidup ini. Mari saya ajak kita hari ini untuk sungguh-sungguh lepas dari semua masalah itu. Ya. Yang kedua, dikatakan itu tadi apa? Pengharapan yang penuh. Itu tadi. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau drum pengharapan kita itu sudah penuh, pastilah dia luber keluar. Ya. Jadi Tuhan punya maksud untuk hidup kita supaya kita benar-benar menjalani hidup ini dengan menjadi berkat untuk orang lain. Bukan sekedar berkat, tetapi menjadi alat membangkitkan semangat hidup, membangkitkan pengharapan kepada orang lain. Oh, di akhir zaman ini saudara sekalian, begitu banyak orang putus asa. Ya, saya mendengar berita-berita misalnya orang dengan mudah bunuh diri. Ya, karena apa? Sudah tidak sanggup lagi bekerja, memenuhi kebutuhan keluarganya, akhirnya dia bunuh diri. Nah, sedih saudara sekalian kalau kita mendengar hal itu. Ya, ada juga orang putus asa karena diputus pacarnya. Ya, oleh karena itu saya selalu katakan kepada pemuda-pemudi di gereja kami, kalau engkau diputus pacarmu, engkau harus bersyukur. Tuhan, saya mengucap syukur karena saya diputus oleh pacar saya. Karena Tuhan janji akan berikan pada saya pacar yang lebih cantik. Kalau dia laki-laki, pacar yang lebih ganteng daripada yang sekarang. Tuhan melihatkan masa depan kita. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak kita semua untuk menjadi penuh pengharapannya dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan merekam program ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami dapat menjadi berkat bagi semua orang. Kami berterima kasih karena pengharapan yang kami punya yang hidup akan menjadi berkat bagi orang lain, yang penuh akan menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan mengasihi kami, mengasihi juga semua jemaat dan seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini. Beri kami pengharapan baru dan jauhkan kami dari sikap putus asa menghadapi kenyataan hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen.
Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.